zwa mankibaihi, setentang bahu. Ada pula hadis lain syahmati uzunaihi. Kemudian kapan mengangkat tangan, bersamaan dengan takbir atau sesudah mengangkat tangan baru bertakbir, atau mengangkat tangan dulu baru bertakbir. Itu hadis-hadis seputar itu memang Nabi pernah melaksanakannya. Nabi pernah angkat tangannya bersamaan dengan takbir, Nabi juga pernah mengangkat tangannya itu sesudah takbir, bahkan pernah juga angkat tangan dulu baru bertakbir. Jadi kalau prakteknya angkat tangan Allahu Akbar, nah, ada yang syahmati uzunaihi, lalu menempatkan tangan juga ulama berbeda pendapat. Sebahagian mazhab Maliki melepaskan tangannya ke bawah. Maka ketika ada orang sholat mengangkat tangan Allahu Akbar dilepaskan ke bawah, kita dapat melihat, oh kalau begitu ini pendekatannya mazhab Maliki. Makanya orang-orang mazhab Maliki sebenarnya ada dua versi. Yang pertama di bawah dada, di atas pusar, satu lagi melepaskan ke bawah. Sementara dalam mazhab Hanafi Hambali meletakkan tangan itu di bawah pusar, posisinya di bawah pusar biasa. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan dahulu. Nah, setelah meletakkan tangan, satu lagi mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada biasa. Nah, itu dalam pendekatan mazhab Syafi'i dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Fikih 4 mazhab. Dijelaskan rinci dengan dalil-dalilnya, ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan dalil kitab-kitab yang lain. Setelah meletakkan tangan, maka yang kita lakukan adalah membaca doa iftitah. Ulama sebahagian menyebutnya bukan doa iftitah, tapi doa istiftah. Jadi kalau ada yang menyebut istiftah, nah itu juga dia itu. Nama lain dari iftitah itu doa istiftah. Dan ulama berbeda pula dalam menentukan hukum. Apa hukum membaca doa iftitah? Yukrahu du'aul istiftah wa qala al-malikiyah yukrahu du'aul istiftah. Menurut mazhab Maliki makruh hukumnya membaca doa iftitah itu makruh. Ini mazhab Maliki. Tetapi wa qala al-jumhur, menurut mayoritas ulama, yusannu du'aul istiftah, disunnahkan. Jadi sunnah membaca doa iftitah fi awwali kulli raka'atin, di setiap awal rakaat. Jadi doa iftitah itu hanya di awal rakaat saja, rakaat pertama. Rakaat kedua tak baca lagi. Tapi sunnah hukumnya, Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan wa huwa rajih ladayya, dan pendapat yang kuat menurut saya, maka yang sunnat inilah dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Walahu siyaghun katsirah, karena dia banyak jenisnya, memiliki jenis bacaan yang banyak. Nah, cuma pertanyaan kita, mengapa mazhab Maliki memakruhkan? Jadi kita berbeda pendapat dengan melihat ada ulama begini, ada ulama mengatakan begini. Itu kalau kita tahu dalilnya, insya Allah lembut hati. Tapi kalau kita tak tahu, masa makruh? Kan banyak hadis nih, mungkin cenderung kita menyalahkan. Tapi apa kata ulama mazhab Maliki? Hadisnya riwayat Bukhari. Kenapa mereka tak baca doa iftitah? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Shallaitu ma'an nabi, saya salat bersama Nabi, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, saya salat di belakang Nabi, pernah juga di belakang Umar, Utsman. Fakanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka itu memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu makanya dalam mazhab Maliki pun bismillah tak dibaca. Beda dengan bismillah jahar dengan sir. Kalau sir itu tetap baca, cuma pelan. Tapi dalam mazhab Maliki memang tak baca bismillah, langsung saja ke alhamdulillah. Inilah hadis yang dijadikan dalil dalam mazhab Maliki. Kalau begitu tak ada doa iftitahnya. Maka kalau ada yang membaca, dinilai hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Cobalah lihat nanti solat di Maroko, di Tunisia, Aljazair, mereka tu tak pakai iftitah. Salat maghrib contohnya, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kapan baca iftitahnya?
Langsung, karena dalam hadis itu dilihat, dipahaminya, kalau begitu langsung ke alhamdulillah. Sementara dalam mazhab jumhur, pendapat jumhur ulama, maka disunnahkan membaca doa iftitah. Kenapa? Karena hadisnya banyak. Di antara hadisnya itu ada Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila dalam Sunan An-Nasa'i. Siapa yang membaca itu? Yang membaca sahabat. Ketika Nabi sedang sholat, sahabat-sahabat lain, datanglah seseorang khalfan Nabi, sholat dia di belakang Nabi, lalu dia membaca Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalah, setelah Nabi selesai sholat, Nabi tanya, "Man sahibul kalimah?" Siapa yang membaca kalimat itu tadi? Lalu sahabat itu mengaku, "Ana ya Rasulullah, ana ya Nabi Allah." Saya wahai Rasulullah, saya yang membacanya. Lalu kata Nabi, laqad ibtadaraha 12 malakan, sungguh ada 12 malaikat yang memperebutkan kalimat itu. Nah, dalam Sunan An-Nasa'i juga riwayat Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, fama taraktuhunna ba'da ma sami'tuhunna min Rasulillah. Teksnya yang berbeda, yang satu lagi disebutkan Nabi, futihat abwabus sama, saya lihat pintu langit terbuka. Setelah dibacakan Allahu akbaru kabira tadi, pintu langit terbuka. Maksudnya rahmat Allah turun. Kata Abdullah bin Umar, sejak saya dengar Nabi mengatakan demikian, ada pintu langit terbuka, 12 malaikat. Apa kata Abdullah bin Umar? Tak pernah lagi aku tinggalkan doa iftitah itu. Nah, ini Abdullah bin Umar yang mempraktekkan Allahu akbaru kabira itu karena Nabi memuji sahabat yang mengamalkan itu. Tapi Nabi tak katakan engkau tidak mengikut sunnahku. Tak ada aku baca Allahu akbaru kabira. Kalau engkau tak ikut yang aku buat, berarti engkau tidak mengikut sunnah. Tidak. Justru Nabi memuji. Ini yang disebut sunnah taqririyah. Sunnah itu terbagi 3. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah taqririyah, yang disetujui Nabi. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi setuju. Bukti Nabi setuju, Nabi membanggakan, memuji sahabat ini. Bacaanmu tadi sampai diperebutkan oleh malaikat. Nah itu. Tapi kadang sebahagian orang keliru membacanya. Kenapa? Banyak orang ketika dia mulai salat, Allahu akbar kabiro katanya. Di situlah letak kelirunya. Kenapa? Karena setelah dia letak tangan tu mestinya diulang lagi. Allahu akbaru kabiro. Ah, itu yang betul ya. Jadi tidak tiba-tiba kabiro. Kenapa orang sebahagian membaca kabiro? Karena diajarkan begitu. Berarti dulu sejak dibelajar tu salah, keliru. Lihatlah teks hadisnya. Allahu akbar pertama tu untuk ngangkat tangan, itu namanya takbiratul ihram. Setelah diletakkan bersedekap, maka dia baca teksnya Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau ada yang langsung kabira, berarti dia keliru, tinggal tambah aja lagi. Disempurnakan Allahu akbaru kabira. Sampai wa asila, itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, idza btada as-salatal maktubah, Nabi kalau salat wajib, yaqulu, dia membaca doa ini. Permulaannya itu doa iftitah yang dibaca Nabi itu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hadis ini disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Tetapi banyak juga orang yang keliru membacanya. Di mana kekeliruannya? Saat dia baca inna salati. Tidak sedikit orang membaca innas salati. Kenapa innas salati? Dia tak pakai tasdid, dia harus dipisahkan. Inna salati. Tidak boleh innas salati, itu tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada dhamir di belakang. Kalau orang paham bahasa Arab, kalau ada dhamir ya di belakang salati itu kan ada ya salati. Kalau ada dhamir tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tasdid. Maka dia harus dipisahkan. Inna salati. Mengapa sebahagian orang mengamalkan innas salati? Karena terlalu sering mendengar ayat Quran. Bagus sebetulnya mendengar Quran. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat itu tak salah, tapi itu innas salata. Tapi kalau yang ini inna salati.
Jadi kalau memang ada yang begitu, tinggal ganti aja, rubah. Yang innas sholati itu dirubah menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya ini. Nah, ini hadis dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Itu dua jenis. Lalu kenapa digabungkan? Kata Imam An-Nawawi, fa yustahabbul jam'u, disunnahkan menggabungkan beberapa jenis bacaan, 2, 3, 4, 5 atau berapa saja, dan seluruh bacaan-bacaan doa iftitah itu tak kurang dari 12 jenis. Apakah kita mengamalkan semua itu? Tentu tergantunglah. Kalau hafal bisa kita ganti, hari ini bacaan doa iftitahnya ini, karena Nabi mempraktekannya dan sahabat mempraktekkan, Nabi menyetujuinya. Di antaranya lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di antaranya lagi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sebahagian lagi ada yang pendek, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu yang pendeknya. Itu riwayatnya juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketika Nabi sholat, datang seseorang di belakang, tiba-tiba dia baca itu, alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai Nabi sholat, Nabi tanya, manil qailu kadza wa kadza, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Sekali Nabi tanya, tak ada yang jawab. Fa'arammal qaum, semua terdiam. 2 kali Nabi tanya, manil qail, siapa yang mengucapkan ini? Tak ada juga yang jawab. 3 kali Nabi mengucapkan, bertanya, siapa yang mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih tadi ini? Setelah 3 kali baru dia mengaku. Kata dia, ana ya Rasulullah, saya yang mengucapkannya ya Rasulullah. Wa ma aradtu biha illal khair, saya tak menginginkan apapun dari yang saya baca ini melainkan kebaikan. Saya ingin kebaikan dari yang saya baca ini. Disangkanya Nabi mau marah, rupanya Nabi malah memuji. Kata Nabi, ra'aitu isnai asyrata, sesungguhnya aku melihat 12 malaikat yabtadiruna hatta sa'alu rabbahum, sampai-sampai malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, gimana, dicatat enggak ini kalimat yang luar biasa diucapkan oleh hamba-Mu ini? Lalu kata Allah, dalam hadis qudsi ini disebutkan, kata Allah, uktubuha kama qala abdi, tulislah apa yang diucapkan oleh hambaku itu. Berarti kan bagus ini bacaan singkat. Jadi kalau ada seorang imam, dia boleh jadi dia membaca jenis yang pendek ini, jangan kita ukurkan dengan kita yang sebagai makmum ini baca yang agak panjang. Boleh jadi ada suatu ketika, entah sholat maghrib, entah sholat isya, itu kan dapat kita memperkirakan itu. Kalau dia praktekkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan sebentar itu. Kalau kita ukur dengan bacaan kita, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiyah, baru sampai wajhiyah, kok imamnya dah baca Al-Fatihah nih, gimana ini? Mungkin kita bertanya-tanya di hati, apakah imamnya yang salah atau kita tak tahu? Boleh jadi imamnya memilih jenis bacaan iftitah yang pendek, maka kita tak perlu menyalahkan sebelum kita tanyakan, Pak Imam baca doa iftitahnya berapa detik, berapa kecepatannya? Kita sangka dia membacanya itu cepat sekali, rupanya dia membaca jenis yang pendek. Kalau begitu ya tak apa-apa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia baca Al-Fatihah. Dan masih banyak lagi bacaan-bacaan lain, tidak kurang dari 12 jenis bacaan doa iftitah. Kesimpulan, dari 12 jenis itu ada yang panjang lagi, ada pula yang lebih panjang lagi. Ada Allahumma anta nurus samawati wa anta fihinna, dan seterusnya. Ada lagi Allahumma ja'al fi qalbi nur, panjang, banyak redaksinya itu. Sampailah kesimpulan, kata Imam An-Nawawi, fa yustahabbul jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan, disunnahkan menggabungkan jenis bacaan yang banyak itu, baik 2 jenis bacaan atau seluruhnya, liman shalla munfaridan, kalau dia salat sendiri, maksudnya salat tahajud dia malam hari,
Salat duha dia bacalah 12 jenis itu. Agak-agak setengah jam lah kalau kita mau membacanya. Panjang juga kan kalau diikutkan semuanya itu. Tapi bagi yang salat sendiri. Nah, kalau dia salat berjamaah boleh enggak digabungkan 12 jenis itu? Kata Imam Nawawi boleh saja. Tetapi bersyarat, apa syaratnya? Idza udzina lahul ma'mumun, dalam kitab Al-Azkar halaman 32. Apabila diizinkan oleh makmum. Jadi bertanyalah jamaahnya, imamnya kepada jamaah. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengkaji tentang doa iftitah ini, ada niat saya mau saya gabungkan 12 jenis ini kan. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Yakin saya jawab tidak karena panjang itu, lumayan panjang. Tapi andaikan diizinkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar boleh. Hanya saja tentu tak bisa dilaksanakan dalam salat maghrib, karena salat maghrib itu waktunya singkat. Maka pilihlah satu atau dua. Satu biasa sebagaimana biasa, atau ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Banyak jenis bacaan itu. Itulah kesimpulan tentang doa iftitah yang boleh jadi kita sudah mengamalkan sebahagian, atau kalau kita punya keinginan untuk menghafal seluruh jenis bacaan ini, maka alangkah baiknya bisa pula kita praktekkan dalam solat-solat sunat kita yang lain, maka itu lebih afdal, lebih utama. Tapi biasanya orang kalau dah disuruh menghafal tu dia berkata, apa kata dia? Kami yang biasa-biasa aja lah Pak Ustaz. Bukan biasa-biasa. Ini bukan masalah biasa-biasanya. Kita mau yang lebih afdal. Yang lebih afdal itu kita hafal semuanya, berusaha untuk menghafalnya. Sampai di sini kajian kita.